Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di rumah Tuhan. Tiba saatnya kita mau menghadap Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita mempersiapkan hati kita, Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Kalau boleh ada Tuhan pagi ini Tuhan.
katakan amin. Yes. Sungguh nyata kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kau yang telah mati menebus hidup kami. Seindahnya pelangi, seindahnya pelangi. Yes. Seindahnya mentari.
berfirman di tengah kami pada pagi ini. Kami sedang memperingati Jumat Agung, hari kematian Juru Selamat kami, Yesus Kristus. 2000 tahun yang lalu Engkau mati di Golgota bagi kami. Engkau yang tidak berdosa menjadi berdosa karena kami, karena keras kepala kami, karena pelanggaran kami. Engkau ambil itu disalib, mati di Golgota. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu, terima kasih Tuhan buat anugerahmu, terima kasih Tuhan buat kebaikanmu bagi kami. Kami boleh ada semua karena kemurahan daripada Tuhan. Kami percaya pujian penyembahan kami telah naik di hari dan menyukakan hati daripada Tuhan. Dan tiba saatnya berfirmanlah di tengah-tengah kami. Nyatakan isi hatimu, nyatakan kehendakmu bagi kami. Kami percaya hari ini kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk dengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Coba saudara tengok kanan kiri, berikan jabat tangan, katakan selamat memperingati Jumat Agung. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari Jumat ini tidak seperti Jumat biasanya, karena hari ini kita memperingati Jumat Agung, memperingati kematian Yesus. Dia mati bagi saya dan saudara. Saudara juga harus bersyukur karena pemerintah atau negara kita Indonesia memberikan tanggal merah. Saya sering katakan ada banyak negara yang tidak memberikan tanggal merah buat masyarakatnya untuk memperingati Jumat Agung. Tetapi negara kita tercinta sangat menghormati ya kematian Isa Al-Masih atau Jumat Agung, karena sekali lagi hari ini kita memperingati kematian Tuhan. Puji Tuhan. Ada tema yang saya mau sampaikan bagi saudara. Temanya berkata sekali untuk selamanya. Sama-sama katakan sekali untuk selamanya. Lebih keras, 2, 3. Sekali untuk. Belum semua, di belakang masih diam. Saya mau kita baca tema ini bersama-sama. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sekali untuk selamanya. Bagi saya pengorbanan Yesus hanya cukup 1 kali, saudara. Tidak perlu dia harus datang lagi lalu mati buat kita. Karena sekali untuk selama-lamanya pengorbanan Yesus cukup buat kita. Anda harus mengerti bahwa Yesus bukan sekedar hanya nama. Dia bukan hanya manusia, tetapi dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Ada ayat berkata sebagai Allah dia mengkosongkan dirinya. Dia tidak ambil hak Allah itu menjadi sesuatu yang harus dipertahankan. Makanya dia datang ke dunia. Dia menjelma menjadi manusia, lahir di Bethlehem. Dikandung oleh Maria, tetapi bukan pekerjaan Yusuf. Benih yang ada di perut Maria adalah benih Rohul Kudus. Lalu dia lahir sebagai bayi yang lemah. Ketika dia bayi pun, dia harus pergi dan keluar, menyingkir karena Herodes ingin membunuhnya. Lalu dia muncul di umur 12 tahun.
Ketika itu ada hari raya Paskah, Maria dan Yusuf bawa dia. Tidak ditemukan Yesus karena dia ada di Ka'bah sedang berbicara dengan imam-imam. Lalu hilang cerita Yesus 12 tahun. Muncul lagi ketika dia umur 30 tahun. Dia bertemu dengan Yohanes Pembaptis. Perjalanan demi perjalanan, pelayanan demi pelayanan Yesus lakukan untuk memberitakan bahwa siapa dirinya bagi dunia ini. Dia adalah juru selamat dunia. Tidak ada juru selamat lain di kolong dunia ini yang sanggup menyelamatkan kita selain pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dan pada Jumat hari ini kita memperingati kematiannya. Oleh sebab itu saya berkata, sekali untuk selamanya. Katakan amin, saudara. Next. Apa arti darah? Arti darah adalah cairan yang terdiri atas plasma sel-sel merah dan putih yang mengalir dalam pembuluh darah manusia dan binatang dan sebagainya. Darah juga berbicara tentang keturunan. Darah juga berbicara bakat. Tetapi darah yang dimaksud adalah bukan cuma sekedar darah yang ada di dalam tubuh manusia. Tetapi di dalam darah ada kehidupan. Di dalam darah ada nyawa. Dan sebentar kita akan terima tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan asa yang kudus. Anggur berbicara darah. Dan setiap kali saudara minum anggur yang adalah lambang darah Yesus, saudara menjadi milik kepunyaan daripada Tuhan. Mengalir darah Yesus, mengalir darah yang suci dalam tubuh kita. Makanya ketika orang menerima perjamuan asa yang kudus, hidupnya bukan miliknya lagi, tapi Yesus yang sudah ada di dalam hidupmu. Karena ada nyawa, ada kehidupan di dalam darah. Hari ini kita akan melihat arti pengorbanan, arti darah Yesus dalam kehidupan kita. Next. Saya mulai dengan Ibrani 9 ayat 22. Ibrani pasal 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan, saudara baca, dengan, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ada orang sampai saat ini menolak terima perjamuan asa yang kudus. Saya tidak mengerti, saudara. Sebentar kita akan membaca ayatnya. Yang kita peringati bukan tentang kita, tetapi tentang Dia yang sudah berkorban bagi saya dan saudara. Tidak ada dikatakan pengampunan tanpa penumpahan darah. Cuma darah Yesus yang bisa mengampuni dosa. Bahkan saya bisa katakan setetes darah Yesus sanggup menyucikan saya, sanggup menyucikan saudara. Saudara harus mengerti bahwa kita manusia ini rentan dengan berbuat salah, rentan berbuat dosa. Sepanjang minggu saja ada banyak hal-hal yang kita lakukan menyakiti hati Tuhan. Tapi ketika kita datang dan sadar bahwa hari Jumat ini Almasiku, Allahku 2000 tahun lalu tergantung di Golgota. Dia mati buat saya dan saudara. Anda dengar baik, Bethlehem tanpa Golgota sia-sialah iman percaya kita. Bethlehem tanpa Golgota sia-sialah pujian kita, sia-sialah penyembahan kita. Apa artinya Bethlehem? Apa artinya kelahirannya tanpa kematian Tuhan? Darah Yesus tercurah bagi saya dan saudara, sehingga kita yang berdosa diampuni oleh Tuhan. Katakan kanan kirimu, engkau diampuni oleh darah Yesus. Next. Wahyu 13 ayat 8.
Firman Allah juga berkata, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan. Dari anak domba yang telah disembelih. Kita mengenal berbicara sembelih itu selalu tertuju kepada binatang. Binatang disembelih, binatang dipotong. Tetapi anak domba Allah juga disembelih. Kenapa? Tubuhnya hancur. Nubuatan Yesaya berkata, tidak lagi berupa manusia. Parasnya tidak seperti manusia. Hancur dia. Dan siksaan demi siksaan. Pukulan demi pukulan, tonjokan, tandangan, ludah, itu diterima oleh Yesus sebelum dia naik salib. Tangannya dipaku, kakinya dipaku, lambungnya juga ditusuk. Benar-benar anak domba itu hancur, saudara. Kalau saudara masih melihat dalam film The Passion of the Christ, itu saja kita langsung menangis. Karena luar biasa pengorbanan Yesus. Tapi saya mau katakan The Passion of the Christ belum bisa menggambarkan pengorbanan Yesus 2000 tahun yang lalu. Terlalu hancur dia. Dia disembelih karena pelanggaran saya dan saudara. Berapa banyak kali kita menyakiti hati Tuhan. Berapa banyak kali kita tahu itu salah dan kita terus lakukan. Sakit Tuhan. Ketika ada anak-anak, ketika ada orang percaya yang tahu kebenaran dan tetapi terus menerus lakukan hal itu. Dan itu sangat menyakiti hati Tuhan. Tetapi murkanya diganti dengan kasih. Yohanes 3:16 kita baca sama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita yang harus binasa. Kita yang harus dihukum, tapi dia ambil itu. Dia ambil siksaan itu. Dia ambil semuanya. Dia taruh untuk dirinya sendiri. Makanya di dalam taman Getsemani, Yesus berkata, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Bapak, kalau boleh ini dibatalkan. Saudara bayangkan kalau benar-benar Bapak berkata, kalau begitu kita batalkan semua. Kalau itu terjadi, tidak ada pagi hari ini saudara dan saya beribadah kepada Tuhan. Tidak ada pagi hari ini kita memperingati Jumat Agung. Tidak ada hari ini kita akan makan roti dan anggur. Yang ada semuanya dibatalkan. Tapi saya bersyukur Yesus berdoa tidak berhenti sampai di situ. Dia lanjutkan dengan berkata, Bapa, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi. That your will be done. Kehendak-Mu. Dan kehendak Bapa, Yesus harus naik salib, saudara. Adakah orang di dunia ini, adakah pemimpin-pemimpin agama yang berkata saya adalah juru selamat, saya adalah Mesias, lalu mau mati buat umatnya? Saya belum mendapatkan hal itu. Tetapi Yesus lakukan itu. Karena dia mau supaya kita yang mati menjadi hidup. Katakan kanan kirimu, kamu sudah hidup di dalam Yesus. Next,
Amsal 6 ayat 16-19. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Yang pertama, mata sombong, lidah dusta. Perhatikan, tangan yang menumpahkan darah yang tidak bersalah. Orang-orang yang membunuh Yesus, yang merencanakan kematiannya, bahkan seorang murid yang bernama Yudas, ketika yang lain sedang menguatkan iman mereka karena mereka tahu guru mereka akan naik salib, seorang Yudas terkenal dia memegang uang, tiba-tiba dia mencium Yesus. Banyak murid-muridnya kaget dan berkata, beginikah Yudas? Inikah yang engkau beri kepada seorang Yesus yang 3,5 tahun mereka berjalan bersama-sama, tiap hari lihat mujizat, tiap hari lihat tanda heran. Tetapi seorang Yudas akhirnya mencium Yesus. Apakah ciumannya karena dia cinta? Apakah ciumannya karena dia mengasihi Yesus? Ciuman Yudas adalah ciuman menjual Yesus. Saya berdoa jangan sampai ada jemaat di tempat ini sepertinya engkau mencium Yesus, padahal tujuannya adalah engkau menjual Yesus. Sudah tahu kebenaran, sudah lama iring Tuhan, bertahun-tahun ada di gereja ini, ujung-ujungnya kita jual Tuhan hanya karena uang, karena harta, karena duniawi. Penderitaan apa yang Yesus tidak pernah alami? Ini muridnya sendiri, saudara. Tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yesus adalah manusia, betul. Tapi cuma dia manusia yang tidak bersalah. Ketika orang-orang menghadapkan Yesus kepada Pilatus, lalu Pilatus berkata, apa salahnya orang ini? Mulut yang sama ketika Yesus masuk kota Yerusalem dengan keledai, Hosana, Hosana, dia yang datang dalam nama Tuhan. Ambil daun palem, mereka buka baju mereka, mereka taruh di jalan supaya Yesus dengan keledainya bisa lewat. Sorak-sorai buat Yesus, pujian buat Yesus. Tetapi tidak berapa lama mulut yang sama berkata, salibkan Yesus, lepaskan Barabas. Dulu kita mengiring Tuhan, oh on fire, sekali Yesus tetap Yesus, betul? Kita iring Tuhan, doa datang, ibadah datang, semua kita lakukan karena kita cinta Tuhan. Tapi itu dulu. Sekarang ketika dunia mulai membutakan mata kita, kita sama seperti mereka. Salibkan Yesus, lepaskan Barabas. Yesus disamakan dengan penjahat, padahal dia tidak lakukan apa-apa. Cari di ayat firman Tuhan, Yesus melakukan kesalahan. Ada? Halo? Pemimpin agama di dunia ini banyak buat kesalahan. Tapi Yesus tidak pernah lakukan kesalahan. Tapi toh harus naik salib. Jadi kalau saudara sedang hadapi tantangan hari ini, katakan haleluya. Yesusku saja yang tak bersalah dijadikan bersalah karena hidupku. Apalagi aku. Cukup sampai di situ? Belum.
Yesus berkata di tengah-tengah muridku, ada yang menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Petrus langsung berdiri dan berkata, no. Biar yang lain tergoncang imannya, aku sekali-kali tidak. Mati sekalipun aku mau. Petrus lupa perkataan Yesus. Ketika Yesus ditangkap, dia lihat dari jauh. Ada seorang anak kecil berkata, hei, engkau kan muridnya. Tidak, saya bukan muridnya. Orang yang lain bertemu dengan Petrus dan berkata, dari perkataanmu engkau adalah muridnya. Aku bukan muridnya. Sampai 3 kali Petrus berkata, aku bersumpah aku bukan murid Yesus. Apa yang terjadi? Setelah 3 kali dia menyangkal Yesus, ayam berkokok. Saudara, Yesus adalah Allah. Apa yang dia katakan pasti terjadi. Masalahnya jangan sampai hal yang negatif itu justru terjadi dalam diri kita. Saudara tahu apa yang terjadi di akhir zaman ini? Nubuatan harus digenapi, betul? Dan nubuatan itu ada 2 macam, yang positif dan negatif. Pertanyaannya, jangan sampai kita menjadi penggenap firman yang negatif. Kita terima nubuatan Allah, lakukan yang positif, hal yang baik, yang itu yang terjadi dalam hidup kita. Itulah penderitaan Yesus dari dalam. Orang-orang, murid-murid yang harusnya membela dia, pergi semua. Gak ada murid yang mau menderita buat Yesus. Makan kenyang, mau. Sisa 12 bakul, mau. Berjalan di atas air, mau. Tapi disalib bersama Yesus, tidak ada. Inilah keadaan gereja akhir zaman. Ada banyak orang mengangkat tangan dan berkata, berkati aku, berkati aku, berkati aku. Tapi bicara menderita bersama Tuhan. Dijauhkan Tuhan hal ini terjadi buat gereja kita. Katakan amin, sudah. Next. Kejadian 9. Ayat yang ke-6. Siapa menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Apakah tentara Romawi tidak tahu bahwa yang disalibkan ini adalah Yesus? Apakah imam-imam besar, orang-orang Farisi tidak tahu bahwa yang disalibkan itu adalah anak Allah? Saudara tahu apa yang orang-orang saat itu katakan? Biarlah darahnya tertumpah bagi kami, anak-anak kami, dan keturunan kami. Apa yang ditabur, itu yang dituai. Ketika tanganmu kotor, Anda akan terima juga kotor. Ketika tanganmu bersih, engkau juga akan terima bersih daripada Tuhan. Kalau saudara tahu dalam perang dunia kedua, terjadi pembunuhan massal di Jerman. Seorang pemberontak namanya Rudolf Hitler, pemimpin Jerman waktu itu. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya pelajari. Semua orang-orang Israel yang ada di Eropa dibantai semua. Dibunuh. Sesuai dengan perkataan mereka, biarlah darahnya ditumpahkan, ditanggung oleh kami, anak kami, dan keturunan kami. Makanya sebagian besar bangsa Israel di Eropa waktu itu mati dengan tidak wajar, saudara. Saya tahun 93 di Los Angeles lihat museum mereka.
Mereka tinggal di barak tanpa pakaian. Jerman itu dingin luar biasa. Lalu mereka tidak dikasih makan berminggu-minggu. Tiba-tiba sudah berminggu-minggu tidak makan. Mereka dipanggil lalu disiapkan makanan banyak. Mereka gak sadar karena lapar. Mereka makan. Waktu mereka makan, maaf bicara, perut mereka pecah. Bah! Sadis. Sebagian lagi matinya dimasukkan ke dalam ruangan yang disetrum, saudara. Dan mayat orang-orang cuma dibuang begitu saja. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya ditumpahkan oleh manusia. Hati-hati, saudara. Kita menyembah Tuhan yang baik, katakan amin. Kita berdoa supaya kebaikan Tuhan juga menjadi bagian saya dan saudara. Next, saya buat 6 pernyataan tentang darah Yesus. Yang pertama, ketakutan iblis hanya kepada darah Yesus. Makanya saudara kalau ada apa-apa jangan copot, mati gua. Jangan, ngomong darah Yesus. Sama-sama katakan darah. Lebih keras lagi. Darah Yesus. Karena darah Yesus yang membuat iblis takut, saudara. Benar. Ketika Yesus mati, iblis berkata, ya, inilah kemenangan. Mereka berpikir, iblis berpikir ketika Yesus berkata, it is done, sudah selesai. Selesai juga perjalanan Yesus. Iblis lupa bahwa pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Makanya hari Minggu kita rayani datang untuk beribadah karena Yesus bangkit. Tapi darah Yesus membuat iblis takut. Pakai darah Yesus. Saudara, ketika anak-anak Israel sebelum keluar dari tanah Mesir, tulah yang ke-10 ini tulah yang paling berbahaya. Karena anak-anak di bawah umur, kalau tidak ada tanda darah di depan pintu mereka, akan mati, diambil nyawanya. Tetapi tanda darah menyelamatkan. Tahukah saudara, di dahi saudara seluruh jemaat GPI Yordan ada tanda darah Yesus. Yang lain boleh sakit, yang lain boleh rugi, yang lain boleh ketakutan, tapi kita anak Tuhan karena punya tanda darah Yesus. Iblis pun lari daripada kita karena kita yang mempunyai kerajaan sorga dan telah ditebus oleh darah Yesus. Yang kedua, saya catat lagi fungsi darah. Darah Yesus membuat pujian penyembahan kita dan doa memiliki kuasa. Tadi dinyanyikan oleh darah. Haleluya. Bagaimana mungkin kita memuji menyembah Tuhan kalau kita belum dibasuh oleh darah Yesus? Bagaimana mungkin kita bisa mengangkat tangan kita kalau kita belum terima darah Yesus? Karena darah Yesus membuat pujian penyembahan kita, bahkan doa kita didengar dan diterima oleh Tuhan. Dalam perjanjian lama, kita mengenal dengan yang namanya Ka'bah. Betul? Ka'bah. Di dalam Ka'bah ada 4 tempat. Yang pertama, halaman luar, halaman, ruang kudus, baru ruang maha kudus. Bangsa Israel tidak boleh masuk ke tempat itu, karena yang boleh masuk hanya imam-imam besar. Bangsa Israel akan berkeliling di luar, halaman luar, dan berharap bahwa persembahan mereka itu berkenan. Lalu apa yang dibawa untuk masuk ke ruang kudus, masuk ke ruang maha kudus, yaitu persembahan anak domba. Dan di dalamnya persembahan itu ada darah. Darah itulah yang dibawa oleh imam besar lalu dipercikan. Kalau darah domba itu diterima, terbuka langit, Shekinah Allah,
kerajaan Allah turun, seluruh dosa umat Israel saat itu diampuni. Tetapi kalau tidak ada tanda darah, tidak akan diterima oleh Tuhan. Ketiga, fungsi darah Yesus yang membuat firman Tuhan itu berkuasa. Saya sampaikan firman, kalau saya tidak ada tanda darah, sia-sia belaka. Alkitab ini seperti tulisan dongeng saja, tanpa ada kuasa daripada Tuhan. Tadi saya katakan darah itu di dalamnya ada kehidupan, saudara. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Jadi yang kita dengar pada Jumat Agung ini bukan dongeng Bapak Ibu, tapi firman daripada Tuhan. Yang berikut, dengan darah Yesus adalah jaminan keselamatan. Saudara dan saya diselamatkan bukan hasil usaha, bukan karena kita banyak memberi, bukan karena kita banyak memberi sedekah baru katanya sorga terbuka. Nggak ada yang bisa, saudara. Saudara harus mengerti ya, sorga itu indah, kekal, suci, kudus. Kita manusia berdosa. Nah, bagaimana mungkin kita bisa masuk ke sorga kalau bukan melalui darah anak domba, saudara. Dan hanya oleh darah Yesus kita memperoleh keselamatan. Katakan amin, saudara. Yang kelima, karena darah membangkitkan Yesus dari kematian. Oleh darah dia hidup, oleh kuasa darah dia bangkit. Kuasa darah Yesus membangkitkan Yesus. Yang keenam, dengan darah kita sembuh, oleh bilurnya kita sembuh. Katakan kanan kiri, oleh darah Yesus kamu sembuh. Saya masuk pada bagian berikut. Next. 1 Petrus 1 ayat 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Katakan amin, saudara. Darah binatang tidak bisa menyelamatkan kita, hanya darah anak domba yang tidak bernoda dan yang tak bercacat yang sanggup menyelamatkan saya dan saudara. Katakan amin sekali lagi, saudara. Berikut, dalam Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu. Bahkan dalam Yohanes 19 ayat 30 berkata, sesudah Yesus minum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dia yang tergantung di atas kayu salib menjadi kutuk. Tetapi ketika dia ada di kayu salib, dia berkata, it is done. Sudah selesai. Sudah selesai Yohanes, sudah selesai Abigail, sudah selesai Ibu Sujono, sudah selesai. Dan sekali untuk selama-lamanya. Siapa yang bangga memiliki Yesus dalam hidupnya? Katakan amin. Sudah selesai masalahmu. Sudah selesai sakit penyakitmu. Sudah selesai penderitaanmu, Pak. Sudah selesai. Karena dia sudah tanggung semua di atas kayu salib. Next. Ibrani 1 ayat yang keempat. Karena iman, perhatikan, Habel telah mempersembahkan korban yang lebih baik daripada korban Kain.
Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Saudara tahu, berbicara korban itu sudah ada dari awal. Ketika Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, pertama kali Tuhan mempersembahkan, membuat pakaian mereka dari kulit, itu harus keluar darah, saudara. Lalu dilanjutkan dengan anak-anak mereka, Kain dan Habel. Itu juga berbicara korban darah. Jadi darah Yesus itu penting. Darah yang di dalamnya ada jiwa, ada kehidupan. Itu biarlah ada selalu dalam hidup kita. Darahmu bukan darahmu lagi. Ada darah Yesus dalam darahmu. Ada kehidupan, ada pengharapan. Next. Yohanes 1 ayat 29 sekarang. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan berkata, lihatlah apa? Anak domba Allah yang menghapus, belum semua, yang menghapus dosa. Siapa yang bisa firmankan ini? Siapa yang bisa jaminkan ini? Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Menghapus dosa. Jadi kalau ada orang berkata manusia akan berdosa terus, itu suara iblis, itu suara setan. Karena apa? Yesus menghapus dosa manusia. Bahkan 1 Petrus 3 ayat 18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala. Saudara baca nggak? Baca sekali lagi. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Makanya tema pagi hari ini adalah tema sekali untuk selama-lamanya. Katakan bersama, 2, 3, sekali untuk selama-lamanya. Lebih keras lagi, 2, 3, sekali. Kita bangkit berdiri bersama-sama.